صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Allah saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama buka mata hati kita, kita tenangkan jiwa raga kita dengan tidak membuka HP, dengan tidak mengobrol guna mendengarkan hadis Rasulullah yang disampaikan oleh kita Bapak Kiai Muhammad. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati apa yang Allah berikan dan mudah-mudahan segala yang Allah berikan kepada kita pandai mensyukurinya. Dan tempat yang terbaik inilah mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk dapat mensyukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Sebetulnya yang jadwal sekarang ini jadwal Ustaz Hussein. Kebetulan beliau sedang udur, sedang sakit. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau disehatkan kembali, dengan sehat aktivitasnya bisa lebih baik, dan kita yang sehat insyaallah dijaga oleh Allah kesehatan kita. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang terjadi pada kita hari ini itu adalah proses panjang waktu-waktu yang sebelumnya. Sudah tentu Allah akan berupaya mengingatkan kita, atau Allah selalu mengingatkan kita. Cuma bisa jadi kita tidak terlalu peka apa yang Allah ingatkan kepada kita. Maka ada di antara beberapa cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam hidup ini. Banyak pilihan, banyak keinginan, dan memang kita ini manusia banyak pengennya gitu ya. Ya, banyak maunya. Punya duitnya 10.000 tapi pengen kenyang dan banyak makanannya. Bingung. Ya.
Atau dalam kehidupan banyak pilihan kita. Sudah tentu pilihan kita ini adalah pilihan-pilihan yang baik. Cuma mana yang mau saya pilih, mana yang mau saya ambil. Karena yang mau dipilih ini baik semua. Maka ada yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu namanya istikharah. Istikharah itu adalah kita melakukan sholat untuk meminta petunjuk dari Allah mana yang pas untuk kita. Karena apa yang kita katakan baik buat kita belum tentu baik menurut Allah. Artinya kebaikan yang kita katakan baik itu sebetulnya kita tidak tahu baiknya seapa. Ketika Sa'labah menjadi orang miskin, waktu itu Sa'labah miskin. Dia berharap jadi orang kaya. Tapi ketika dia miskin selalu hadir di masjid dalam sholat berjamaah. Tapi begitu kaya, hilang dari masjid. Antum pilih yang mana? Hadir di masjid terus duitnya banyak gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang menjadi pilihan kita itu belum tentu itu pas. Lalu siapa yang memilihkan kita yang akan pas? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada namanya istikharah. Ya, itu adalah pilihan. Ya. Sudah tentu pilihan yang baik dan memang kualitasnya sama. Ya. Jangan milih begini. Ini anak saya mau saya sekolahin sekolah yang murah apa yang mahal ya. Yang murah udah ketahuan kualitasnya kagak jelas. Yang mahal kualitasnya baik, gitu kan ya kira-kira ya. Kebetulan duitnya ada untuk menyekolahkan ke sekolah kualitasnya yang baik. Itu nggak usah istikharah itu mah. Nggak usah istikharah kalau itu. Karena standarnya beda. Ya. Jadi ada satu model ma khaba man istakhara. Tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah. Artinya ada dua pilihan, dua-duanya itu baik. Ini biasanya kalau dalam bahasa istikharah ini biasanya kalau mau milih istri dulu. Ini kan udah punya istri semua di sini. Ya. Ada yang mantan punya istri, ya. Jadi biasanya ini sering dianjurkan untuk istikharah, ya, karena memang pilihan yang kita pilih itu belum tentu pas, ya. Karena pilihan Allah lah yang pasti pas. Kedua, wala nadima manis tasyara, dan tidak akan menyesal seseorang yang bermusyawarah. Dalam kehidupan kita ini banyak yang mau kita inginkan. Tapi bisa jadi wawasan kita, pengalaman kita ya belum mumpuni untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Maka kita mengajak orang lain berbicara, mengajak orang lain untuk memberikan pendapat kepada kita. Atau dalam sebuah organisasi seperti kita ini di Al-Aqobah, semua kita lakukan yang mau kita inginkan dengan musyawarah. Walaupun hasil musyawarah belum tentu juga baik, ya belum tentu. Tapi kalau sudah hasil musyawarah, kalaupun nyeselnya bareng-bareng. Kalau nyeselnya bareng-bareng kan enak, ya ibaratnya begitu. Tapi kalau kita ngambil keputusan, apalagi keputusan ini adalah keputusan orang banyak, padahal kita bisa musyawarah dan ternyata keputusan kita tidak sebaik yang dibayangkan. Akhirnya kita nyesel sendiri, malah mungkin banyak dicaci maki sama orang lain. Bahasa sekarangnya dibully. Ya. Wala ala maniktasada, dan juga orang yang sederhana itu tidak akan susah. Saya ada istilah dulu
di pesantren saya dulu itu mengatakan sederhana bukan berarti miskin. Ya. Sederhana bukan berarti miskin. Tergantung hajat yang dibutuhkan. Karena hajat manusia itu berbeda-beda. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau sekarang kita perlu menikmati sesuatu dan kita sanggup menikmatinya. Ya. Sekarang saya lihat nih para kiai itu, teman-teman saya yang para punya pesantren besar-besar itu, kiai itu mobilnya Pajero. Pokoknya mobil enak-enak lah. Ya. Ya memang mereka perlu istirahat. Di mobil aja perlu istirahat. Awalnya sama-sama diprotes karena tidak sederhana. Tapi ternyata justru dengan seperti itu lebih memberikan satu tempat dan kenyamanan. Karena waktu yang mereka gunakan itu Masya Allah, ya, jam sekian ke sini, jam sekian ke sini, gitu ya, luar biasa, ya. Artinya jangan sampai kita menilai sederhana itu dengan pelit. Sederhana sama pelit beda apa? Beda. Sederhana wajar saja, tapi memang perlu, ya. Dia dibutuhkan oleh keadaan itu. Jadi ada 3 yang ditawarkan Rasulullah. Model hidup ini bagaimana kita memiliki satu cara dengan istikharah, kedua dengan musyawarah, ketiga dengan sederhana. Ini 3 model hidup kita. Sudah tentu sederhana bukan berarti pelit, tapi sederhana memberikan satu model hidup yang kita jadikan sebagai model yang tidak menyalahi banyak hal yang merugikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Thalabul ilmi ini banyak riwayat yang menjelaskan keutamaannya. Makanya orang duduk di majelis ilmu ini tidak mudah. Ya. Kalau di masjid ini saya sering melihat kalau sholat, sebut saja sholat subuh atau sholat isya, ya, sholat isyanya safnya sekian, tapi begitu ada taklim sisanya cuma sekian. Berarti yang lain sibuk semua kira-kira. Ya. Tapi saya melihat justru memang duduk di majelis ilmu ini tidak mudah. Ya. Makanya kita alhamdulillah bisa menikmati majelis yang paling mulia ini. Bisa menikmati majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Bisa menikmati tempat yang mulia ini dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi thalabul ilmi, keberadaan kita di majelis ini bukan sekedar seperti yang kita lakukan di dunia ini saja. Makanya majelis ini disebut raudhah min riyadil jannah. Ada pendapat mengatakan kalau mau tahu surga yang sebenarnya, latihan dulu surga di majelis seperti sekarang ini. Karena disebut raudhah min riyadil jannah. Nah, maka kata Rasulullah, ma kharaja rajulun min baitihi yatlubu ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya, ini kan tadi keluar dari rumah nih ya. Kemana? Yatlubul ilma, untuk mencari ilmu. Illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka ketika seseorang keluar dari rumahnya dan dia berniat, nah ingat niatnya apa di sini? Thalabul ilmi, bukan thalabu sarapan. Itu nggak usah diniatin kalau itu, ya. Thalabul ilmi. Makanya antum kalau niat itu
jangan yang kecil niatnya, ya. Niatnya yang besar tapi yang kecil dapat. Ya. Makanya ketika pembantu Rasulullah ditawarkan oleh Rasulullah, apa yang mau ente minta dari saya? Kata pembantunya, aku ingin menemani engkau ya Rasulullah di surga. Menemani. Kalau nemenin kan modalnya kagak gede, namanya juga nemenin. Karena Rasulullah pasti masuk surga, sedangkan pembantunya belum tentu masuk surga. Kalau nemenin jadi masuk surga. Maka temeninlah orang-orang yang soleh, temeninlah orang-orang yang baik, ya. Mudah-mudahan menemani orang yang soleh, menemani orang yang baik itu kita mendapatkan keberkahannya. Memang kita tidak mungkin jadi orang soleh, ya. Makanya kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kondisi kamu, nilai kamu itu adalah siapa yang kamu cintai. Kalau kita mencintai orang soleh, walaupun kita belum jadi orang soleh, nilainya. Karena bagi Allah itu adalah kecintaan sesuatu itu lebih penting daripada kita ngaku. Ya. Ngaku orang soleh, padahal kagak jelas. Tapi ketika kita mencintai orang soleh, itu posisinya sudah jelas. Orang solehnya kita temani, kita mendapatkan nilai dari orang soleh itu. Maka jangan salah memilih teman. Ya, jangan salah memilih orang yang perlu kita temani. Karena kita ini terlalu lemah. Tapi pastikan ada orang lebih kuat daripada kita. Ilmu saya sedikit, supaya saya mendapatkan lebih, maka deketi orang yang ilmunya banyak. Duit saya sedikit, deketi orang yang banyak duitnya. Udah duitnya dikit, nyampur sama orang yang gak punya duit, tekor. Ini secara apa namanya? Secara ukuran. Tapi bukan berarti kita berharap kepada orang tersebut. Karena saya punya pengalaman, karena saya mengajar orang kaya, ini pengalaman aja nih. Karena saya mengajar orang kaya, akhirnya saya diberangkatkan haji oleh orang itu. Kan saya berangkat haji dengan istri itu dibiayai oleh murid saya. Kebetulan murid saya kaya. Oh, jadi kalau gitu cari murid yang kaya, iyalah cari yang kaya. Tapi bukan berarti juga meninggalkan yang tidak kaya. Ya. Karena memang untuk menikmati kebaikan itu prosesnya panjang. Saya sedikit cerita ini, ya. Walaupun waktu itu sampai juga saya nyari-nyari, kenapa ini kok sampai saya bisa melaksanakan ibadah haji dengan istri saya itu kok gratis. Ya walaupun ini menurut akal saya aja. Saya usut, mundur ke belakang kan. Kalau sesuatu terjadi sekarang ini mundurnya ke belakang. Ya. Bisa jadi. Walaupun belum tentu, iya bisa jadi. Ya. Karena ketika saya datang ke Gang Jambu ini, ya, rumah kontrakan saya di depan masjid itu dulu, ya, itu saya ngajarin anak-anak TPA itu mungkin sekitar 80 sampai 100 orang. Itu rumah kontrakan saya udah penuh dulu, ya. Dan itu alhamdulillah bahasa orang sini dan bahasa umum nggak ada uang minyaknya, karena udah pakai listrik. Ya, bahasanya kan uang minyak dulu itu. Tapi alhamdulillah dijalani saja. Kira-kira itulah. Sehingga saya punya rumus,
kalau kita melakukan kebaikan kepada siapapun, sebut saja tidak digaji, sebut saja bahasanya, tidak diberi uang, kalau itu kebaikan, Allah sudah siapkan uangnya. Kira-kira itu yang menjadi rumusan saya. Ya, jadi makanya kalau kita mau buat baik, sudah berbuat baik saja. Karena memang perbuatan baik di dunia ini kan sepertinya harus pakai fulus, harus pakai uang gitu kan kira-kira. Ya, tapi pastikan kalau antum berniat berbuat baik, mestinya dapat uang, tapi tidak dikasih uang, antum harus yakin nanti Allah akan ganti. Itu pengalaman yang saya dapatkan. Ya. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, ada duitnya alhamdulillah, nggak ada duitnya alhamdulillah. Makanya dua kan rumusnya. Andaikan ada duitnya alhamdulillah. Kalau tidak ada duitnya, pastikan ada pahalanya. Tapi kalau ada pahalanya, pasti ada dunianya. Pahala itu kan akhirat. Ya, pahala itu akhirat. Karena bahasanya makan tuh pahala, nggak mungkin kita makan pahala. Tapi pastikan dunianya pasti dapat. Nah, maka kaitannya dengan thalabul ilmi ini, ya, itu sebetulnya bukan sekedar kita mendapatkan ilmu. Antum kalau hadir ke majelis taklim memang selalu dapat ilmunya. Dapat apa enggak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jangan-jangan Mbak bisa jadi kan ada orang merasakan. Saya terus terang aja ada dulu, saya pernah cerita ini, ya. Ada orang di Nabawi Banjarwijaya itu, Ustaz, saya ini udah lama ngaji sama Ustaz ini, Masya Allah. Dan banyak ustadz-ustadz yang lain. Tapi semakin lama kayaknya semakin bingung saya. Ya karena bisa jadi kan Ustadz menjelaskan begini kira-kira ya. Semakin lama seperti saya semakin bingung ini katanya. Tapi antum selalu hadir nggak ke majelis? Kalau hadir ya udah cukup itu saja, insya Allah yang memberikan kekuatan sama antum. Hadirnya antum itu bukan berarti antum orang bingung. Kecuali antum saking bingungnya ninggalin majelis. Yang ninggalin majelis itu orang bingung, Pak. Ya, halo. Yang ninggalin majelis orang bingung. Orangnya nggak ada kan di sini kan? Nggak ada, orang udah pergi. Ya, jadi bagaimanapun kalau kita sudah posisinya di majelis, ini Allah tempatkan kita, Allah pilihkan kita. Sampai Rasul mengatakan, ketika kita berangkat keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah. Bonusnya itu memudahkan, Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Karena majelis ini udah surga sudah. Ya, orang yang berani masuk majelis ini adalah berani masuk surga, disebut raudhah min riyadil jannah. Jadi malaikat ini selalu ada yang keliling cari majelis yang seperti ini. Ya. Tapi kalau malaikat sudah tahu hari Senin sama hari Rabu, dia nggak usah nyari lagi, langsung datang kemari. Ya, karena ada as-sahin, mereka keliling untuk mencari majelis. Makanya di tengah-tengah majelis kita ini ada para malaikat yang mereka nanti setelah selesai kembali lapor kepada Allah. Makanya jadi antum datang ke majelis ini nyari apa? Nah, kata malaikat, ini saya sampaikan. Kata malaikat, ketika malaikat ditanya, ini kan kita pulang, malaikat juga pulang. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka cari itu datang ke majelis ilmu? Ya, malaikat yang menjawab, mereka mencari surga. Nah, jadi jawaban malaikat kita pakai. Ya, karena kita juga nggak tahu. Karena mungkin juga ada juga kan tadi kalau kata Bang Simung ada juga yang nyari cuma buat sarapan juga. Ada emang kira-kira ada awal-awalnya kali, ada awal-awalnya. Tapi pastikan ketika malaikat kembali kepada Allah dan dia lapor,
ditanya oleh Allah, apa yang mereka cari? Kata malaikat, mereka mencari surga. Kata Allah, memang mereka sudah pernah melihat surga, pengen di surga. Ini menariknya di sini. Ya. Memang mereka pernah melihat surga, kok mereka mau di surga? Kata malaikat, belum. Kata Allah, andaikan mereka sudah melihat surga, maka pasti mereka akan kejar di mana majelis itu ada. Makanya yang keluar dari majelis orang bingung. Ya, nah ini. Jadi sampai Rasulullah memberikan satu dorongan kepada kita agar kita datang ke majelis ini adalah sahalallahu thoriqan ilal jannah. Kalau ilmunya ya tadilah, ya belum tentu bisa. Makanya kan kalau majelis seperti ini kan kalau ada ujian insya Allah bubar. Ya, insya Allah bubar. Makanya pastikan kehadiran kita di majelis ini ya sudah tentu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para asatid ketika antum hadir di majelis ilmu di mana saja, sedikit demi sedikit ilmunya dapat. Tapi andaikan memang tidak dapat, pastikan fasilitas yang Allah akan berikan kepada kita, Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga. Makanya jadikanlah motivasi agar kita senang majelis bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, tapi yang lebih dari itu. Apalagi maaf kalau yang sudah sepuh-sepuh udah mikir udah kagak bisa mikir, dengernya juga rada kagak jelas. Ya. Udah gitu nyendernya juga udah seenak-enaknya kira-kira kan. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting sudah hadir sudah. Ya. Kita ambil enaknya saja memahami hadis ini. Ya. Karena termasuk hadis yang lain, hudur ila majlisil ilmi, hadirnya ke majelis ilmu itu adalah seperti menilainya seperti sholat sunat 1000 rakaat. Hadirnya. Makanya dalam majelis ini ada yang ngantuk, ada yang ini, enggak apa-apa. Ya. Kecuali ngerokok aja jangan dulu dah. Ya. Kecuali murid-murid saya yang di penjara baru boleh ngerokok. Makanya kalau antum di sini sambil ngerokok jadi kayak di penjara itu. Karena di penjara nggak bisa dilarang. Ya. Pegawai-pegawai penjara sendiri nggak berani tuh ngelarang itu. Saya bilang itu coba anak-anak jangan merokok. Ya Ustaz, jangan Ustaz, ngamuk ntar dia. Ya sudah, sambil ngerokok, sambil ngopi, udah saya enak-enak dia aja dah. Ya, Masya Allah. Kalau kita ganggu bahasanya takut dia lagi. Orang panas semua itu. Ya, kalau disentil sedikit bahaya itu. Udah biarinnya biar enak, udah biar dia yang dengerin dia ngopi. Ngopi itu satu gelas tuh dioper-oper lari gelasnya kemana-mana. Masya Allah. Ya termasuk rokok itu pindah kemana-mana. Ya, nah, jadi kalau di sini ada yang ngerokok itu berarti seperti di penjara, jangan. Ya, jadi memang tholabul ilmi ini luar biasa. Ya, fadilah-fadilahnya banyak riwayat yang menjelaskan. Apalagi kaitannya memang yang kita bahas ini adalah urusan kehidupan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, ya, orang itu diarahkan untuk memahami agama. Memahami agama itu saya memahaminya memahami kehidupan. Din itu agama adalah jalan kehidupan. Ya kita belajar misalkan babut toharo, babun najasa, itu kan model kehidupan. Ya. Kesucian kita, najisnya yang ada pada badan kita itu Masya Allah. Ya. Itu adalah kehidupan. Bukan sekedar kita memahami adalah lebih dari sekedar itu, tapi itu model kehidupan. Makanya Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Kalau orang itu mau diberikan kebaikan oleh Allah, dia akan dipahamkan tentang agama. Agama itu adalah jalan kehidupan. Agama bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Tapi agama adalah model kehidupan. Kehidupan sebelum tidur sampai tidur lagi. Itu semua nilai agama. Ya. Jangan dipahami agama itu hanya sholat saja. Atau lebih kecil lagi tahlil aja. Ya. Tapi agama itu di sini maksudnya kehidupan. Makanya apa yang kita pahami dari ilmu yang kita dapatkan itu model kehidupan. Maka jadikan ilmu itu jalan hidup. Dan akhirnya ketika kita mendapatkan nilai kehidupan dari ilmu yang dapat itu, Allah akan mudahkan kita ke dalam surga. Ada sikap yang memang begitu mulia, tapi tidak mudah kita untuk mewujudkannya. Dulu waktu kita lahir, keluar dari perut ibu kita itu mudah apa susah itu? Hitungannya mudah, yang susah ibu kita. Kita sih keluarnya mudah aja. Ya. Kita keluar dari perut ibu kita tuh posisi kita mudah saja. Yang susah ibu kita, merasakan sakit dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya mudahnya kita keluar dari perut ibu kita itu diibaratkan dari perut ibu kita itu kita di dalam perut gelap. Gelap kan? Keluarlah dari perut ibu kita jadi terang. Kita keluarnya itu mudah. Makanya begitu kita keluar dari perut ibu kita, ya, awalnya ibu kita merasakan sakit sesakit-sakitnya. Tapi begitu terdengar suara nangis kita, ya, ibu kita tersenyum. Bayangkan, dari nangis, dari sakit langsung tersenyum. Hanya waktu itu bisa. Gak ada orang yang lagi nangis, sakit, terus tersenyum, gak ada. Gak ada secepat ketika ibu melahirkan kita. Makanya kan, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Ketika ibu kamu melahirkan kamu, ya, itu betapa sakitnya. Tapi ketika keluar dari perut ibu kamu dan kamu nangis, yadhakuna haulaka sururan. Semua ketawa, termasuk ibu kita tadi yang apa? Yang nangis, yang merasakan sakit, dia pun senyum. Apalagi engkongnya, udah nungguin aja. Ya, mau punya cucu. Yadhakuna sururan. Semua ketawa, semua senang. Begitu mudahnya kita keluar dari perut ibu kita. Makanya, nah ini dia. Makanya besok kita akan mengakhiri hidup ini, ya, keluar dari dunia masuk kuburan. Dari terang masuk ke gelap. Kira-kira gitu. Ya. Kalau kemarin dari gelap masuk ke terang, nanti kalau mati dari terang masuk ke gelap. Sebetulnya masuk ke kuburan bukan gelap, semakin terang. Bedakan nanti. Ya. Di dunia sama di akhirat enakan mana hidupnya? Halo. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat hidup kita lebih enak. Ente aja nganggap di dunia enak apa di dunia? Ya. Apalagi punya presiden yang bohong, apa enaknya? Ya. Tapi justru nanti ketika kita mengakhiri hidup kita ini, sebetulnya
kita masuk dari alam yang terang menuju kepada yang lebih terang. Ya. Jadi jangan dipahami kalau waktu kita lahir dari gelap ke terang, it's okay. Tapi sebetulnya ketika kita nanti mengakhiri, makanya ketika kita lahir, kita menangis, semua orang ketawa. Jadikanlah ketika kita besok meninggal, kita senyum, semua orang menangis. Bisa beda ya? Ya. Jadi orang yang di sekitar kita menangis, tapi kita senyum. Itulah bedanya. Ya. Makanya di dunia ini sebetulnya tidak bisa kita jadikan ukuran segala kenikmatan. Mata'ud dunya qalil, mata'ud dunya gurur. Kehidupan kenikmatan dunia itu adalah sangat sedikit. Ya. Kenikmatan dunia itu adalah menipu. Makan enak banyak, terus makan semakan-makannya. Selesai makan mencret. Kira-kira gitu ya. Katanya enak, tapi hasilnya mencret. Ya. Kalau nanti di akhirat nggak ada mencret di akhirat, makan apa aja asik. Nah, inilah perjalanan yang mesti kita tempuh. Ya. Ketika keluar dari perut ibu kita, kita menangis dan sekitar kita semua tertawa. Ketika kita meninggal keluar dari dunia ini, ya, kita tersenyum dan menangis orang di sekitar kita. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Ma syabbahtu khurujal mu'min minad dunya illa misla khurujas sabi min ummihi min dalikal fami wa dulmah ila ruhid dunya." Ya. Jadi ilustrasinya begitu. Ya. Kalau ketika keluar dari perut ibu kita itu gelap ke terang. Tapi keluar dari bumi ini sebetulnya dari terang ke lebih terang. Ya. Jangan dipahami bahwa di dalam kubur itu gelap. Justru kita harus berupaya mendapatkan lebih terang. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih terang dari apa yang kita lakukan sekarang ini? Kita jadikan perjalanan hidup kita ini adalah dengan cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Makanya al-ilmu nurun, cahaya. Cahaya yang akan mengarahkan kita menuju cahaya yang lebih baik. Pancaran hati ini adalah sumber cahaya kebaikan. Maka jangan sampai nanti cahaya kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita itu mantul. Kenapa mantul? Kembali karena gelapnya hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkan, Allah akan memberikan cahaya kebaikan kepada kita. Dengan kita berupaya melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Jadi itulah proses yang harus kita wujudkan nanti. Ya, ketika kita keluar dari perut ibu kita, ya, dari gelap menuju terang. Tapi ketika dunia ini kita tinggalkan, dari terang menuju yang lebih terang. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana kita mempersiapkannya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Untuk mendapatkan cahaya yang terang dan kita akan bertemu dengan yang memberikan cahaya terang, yaitu Allah. Syaratnya satu, yaitu beramal soleh. Beramal soleh. Beramal soleh ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, seluruh kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
jangan kita membiarkan kebaikan yang bisa kita lakukan kita tinggalkan. Karena masing-masing kita ini punya kelebihan melakukan kebaikan. Ya, masing-masing punya, ada yang rajin puasa, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin ini dan itu. Sekarang saya rajinnya apa dalam melakukan kebaikan? Karena kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah itu selalu punya nilai. Dengan catatan ikhlas. Saya kasih contoh yang ekstrim. Kenapa orang motong pohon? Ya, orang motong pohon dan pohon itu kata dia kalau saya tebang ini akan menyelamatkan orang. Maka akhirnya ketika pohon itu ditebang dia masuk surga. Penyebab masuk surganya cuma motong pohon. Artinya kebaikan seperti apapun yang bisa jadi di hadapan manusia itu tidak ada nilainya. Tapi di hadapan Allah itu bisa sangat bernilai. Kenapa seorang PSK masuk surga hanya gara-gara memberikan anjing kehausan. Dan begitu berikutnya. Makanya kalau kita terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kita akan mendapatkan nilai dari kebaikan yang kita lakukan. Sehingga nanti kita keluar dari bumi yang terang ini menuju yang lebih terang. Jangan dari bumi yang terang ini menuju kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kaitannya dengan dalam menjalani hidup ini kita harus berkomunikasi dengan Allah yang namanya istikharah. Dalam mewujudkan sesuatu kita juga supaya bermusyawarah dengan orang lain. Karena pengalaman orang lain bisa jadi lebih banyak daripada kita. Kemudian jadilah orang yang sederhana. Ya. Tidak boros. Sederhana itu bukan berarti dia miskin. Kemudian bahwa hadir ke majelis ilmu ini adalah Rasulullah menyatakan memudahkan orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah untuk ke surga. Jadi ke surga ini bukan ilmunya kalau saya lihat di sini. Tapi datangnya memang datang ke majelis ilmu mudah-mudahan dapat ilmunya. Walaupun rada lama, makanya kan kenapa thalabul ilmi itu lama. Memang tidak mudah menerima kebenaran itu. Makanya kan perintah yang ada yang sampai mati itu hanya thalabul ilmi. Ya kan? Tidak ada perintah yang lain. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau nyari duit mah nggak usah sampai mati, nggak usah. Lagian udah loyo mau nyari duit juga nggak bisa. Tapi tetap rezekinya ada. Tapi kalau thalabul ilmi nggak ada alasan. Minal mahdi ilal lahdi. Nah, makanya kan kalau datang ke majelis itu punya nilai 1000 rakaat, berarti sebetulnya majelis ini untuk siapa nih? Untuk yang tua-tua sebetulnya. Ya udah kagak kuat sholat 1000 rakaat kira-kira. Tapi yang hadir ke majelis juga jarang yang muda-muda memang ya. Ya. Nah, lagian kalau udah tua kagak ke majelis ilmu mau kemana? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berharap apa yang kita lakukan di dunia ini, di tempat yang terang ini, jangan sampai meninggalkan dunia dari terang ke gelap. Maka jadikanlah dunia yang terang ini dengan kita berupaya beramal soleh, sehingga kita tinggalkan dunia ini menuju kuburan sebetulnya menuju yang lebih terang.
Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah kuatkan dan sabarkan kita dalam thalabul ilmi ini, dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita yang akhirnya kita husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian Bapak sekalian perjalanan tentang tiga model kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan tersebut dengan catatan tiga beramal soleh. Karena pada dasarnya atau kelihatannya jika menuju tempat kegelapan yaitu kubur, namun tempat kegelapan itu akan diterangi dengan amal ibadah kita. Maka terangilah dulu itu dengan baca Quran, dengan ibadah dan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kubur kita menjadi ramai seperti ramainya dunia ini. Amin. Jemaah sekalian, seperti biasa di akhir pengajian ini kami menjadikan sesi pertanyaan. Pertanyaannya kami persilakan. Ya, Pak Ido, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah berkecimpung di perusahaan berbasis telekom marketing, dan saya melihat bahwa ada tiga kebiasaan mereka yang kalau menurut saya itu luar biasa. Pertama adalah mereka mempunyai giro untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya masih abstrak. Yang kedua, mereka punya semangat silaturahmi tanpa batas, maksudnya tanpa waktu. Dia bisa sewaktu-waktu datang ke rumah temannya itu jam 2, dilihat itu. Yang tiga, kadang mereka pun sanggup untuk duduk kering begini itu berjam-jam. Terus yang ketiga, kelebihan mereka itu setiap membawa orang, mereka pasti akan mendapatkan reward. Itu yang saya lihat. Pertanyaannya, kalau kita membandingkan dengan majlis ini, malah kebalikan dari tiga hal tersebut. Adakah metodologi agar efisien ketika orang-orang yang kita ingin ajak pengajian itu bisa kita ajak sebanyak-banyaknya? Memang harus kita mempunyai konsep tentang itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita hadir dalam majlis taklim itu, atau apalagi kita membawa, itu pastinya sesuatu itu seperti yang tadi dikatakan di awal, surga pasti sudah datang. Pertanyaan, kenapa tidak menarik pengajian yang kita tawarkan kepada mereka-mereka yang belum sadar untuk datang ke majlis ini? Adakah metodologi khusus menurut Pak Kiai yang mungkin barangkali bisa kita terapkan? Terima kasih. Iya, memang kalau urusan dunia lebih menarik daripada urusan akhirat. Itu pertama. Dan urusan dunia, urusan ilmu ama dunia menarik mana? Nah itu dia. Itu yang menjadi masalah pada kita. Jadi kalau ada orang urusan dunia kayaknya tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya kan kenapa Ali itu dikatakan dia adalah babul ilmi, kata Rasulullah. Sehingga orang Yahudi marah betul. Apa sih kelebihan Ali kok sampai dia dikatakan babul ilmi? Sehingga pertanyaan diajukan kepada Ali. Kata orang Yahudi, ayyuhuma afdal, al ilmu awil mal. Itu pertanyaannya. Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama. Kata mereka, apa alasannya? Salah satunya adalah ilmu itu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Sampai kata itu 10 orang Yahudi menghadap Ali, pertanyaannya satu aja. Yang dikejar oleh mereka adalah reasonnya, alasannya apa? Kata Ali, andaikan mereka bertanya lebih dari situ, saya akan tahu alasannya. Kenapa ilmu itu lebih mulia daripada harta? Itu cara berpikir kita saja. Jadi yang harus diluruskan apa? Kita pastikan ilmu lebih mulia daripada harta. Makanya nanti ketika orang-orang sudah berilmu itu, dia tidak menjadikan ilmunya untuk mendapatkan harta. Itu nanti otomatis sebetulnya. Maka kita kepada anak-anak kita ini, ya, jangan sampai kita tanamkan kepada mereka mencari ilmu untuk mendapatkan harta.
Saya seringkali ditanya sama anak saya, Bapak mau kemana Pak? Nyari duit ya? Bapak, anak-anak itu kan biasanya kan ya. Ya, saya tidak pernah jawab. Saya bilang saya selalu, Bapak mau ngajar. Itu selalu saya. Kan anak-anak gitu, mana Bapak? Diajarin emaknya, Bapak lagi nyari duit. Kan begitu ya? Iya. Begitu ke rumah nggak dapat lagi duitnya. Ya, makanya saya kalau tanya anak-anak saya, Pak mau kemana Pak? Mau ngajar. Jadi nggak ada di benaknya duit. Ini Pak Edo ya. Jadi sama dengan pikiran kita. Kenapa tidak menarik datang ke majelis? Karena yang mau dicari ilmu. Antum bayangkan kalau akobah ini bisa setiap yang hadir dapat uang, kira-kira datang nggak nih? Ya gitu ya. Yang haji ke akobah yang hadir dapat uang. Saya yakin sekampung masuk kemarin. Ya, ini ya. Makanya pastikan kita ini mau memuliakan ilmu, dan dengan memuliakan ilmu, insya Allah kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia harus ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau akhirat harus ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dunia, yang mau akhirat harus ada ilmunya. Kalau ditanya, kan kita ada istilah ilmu agama sama ilmu umum. Betul gitu ya? Makanya kalau di Gontor tuh nggak ada istilah begitu. Ya, di Gontor itu adalah ilmu umumnya 100%, ilmu agamanya 100%. Itu istilah yang kita pakai. Jadi enggak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Enggak memisahkan. Kalau kita kan memisahkan itu. Makanya akhirnya pelajaran agama cuma 2 jam katanya. Padahal seluruh ilmu itu adalah agama. Gitu ya. Antum yakin nggak kalau orang di majelis ini yang datang dapat duit bakal datang ke sini? Yakin kan? Ya. Makanya ya kalau majelis kagak ada makan udah tambah males aja deh. Kira-kira begitu kan? Harus ada daya tariknya secara dunia gitu kan? Nah, walaupun itu tidak menjadi niat, tapi keadaan itu semakin jelas. Dalam pikiran manusia, bagaimanapun dunia lebih mulia, harta lebih mulia daripada ilmu. Tapi kata Ali, ilmu lebih mulia daripada harta. Maka pahami ini dengan secermat-cermatnya. Agar kita tidak terjebak kepada lebih senang nyari dunia, tapi dengan tidak pakai ilmu. Atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian dengan sekalian waktu sudah pada siang, maka pengajian ini bersama-sama kita tutup dengan doa majlis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.